Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan saya Cala Sri. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas lebih dalam tentang praktek pengobatan yang saya lakukan selama ini. Sebetulnya semua manusia dari sononya itu udah mempunyai energi untuk hidup tentunya. Ada listrik dalam tubuhnya. Tanpa diolah, tanpa apapun, asal hidup. Ya, pasti kalau nggak ada listriknya, nggak mungkin hidup gitu. Jadi hukum alam, listrik itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Itu saja. Jadi dalam tubuh kita ini kan mengalir energi yang besar. Dari mana? Apa bahan dasarnya? Ya bahan dasarnya itu kalau dalam orang-orang biologi itu bilang itu ada tiap sel itu ada nukleus. Nukleus itu ya bahan dasar nuklir itu sendiri. Ya ada bahan bakar itu sendiri. Nukleus itu adalah bahan bakar. Jadi sebagaimana bensin, sebagaimana bahan bakar yang lain. Pematiknya adalah oksigen. Ya, jadi bahan bakar apapun kalau nggak ada oksigennya ya mati. Jangankan yang berbentuk cairan, kayu saja, begitu kayu terbakar kan itu ada interaksi dengan oksigen, sewaktu tutupan mati. Begitu juga yang lain, motor, mobil, dan yang lain, manusia juga gitu. Jadi otomatiknya adalah dengan yaitu oksigen, dengan cara bernafas menghirup oksigen gitu. Jadi dengan terhantarnya oksigen dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh, itu akan diserap oleh nukleus tadi. Nah, disitulah mengadakan pembakaran. Nah, menghantarkan listrik untuk membangkitkan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh itu. Sederhana kan sebetulnya, cuma banyak orang yang belum menyadari gitu. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh nukleus juga luar biasa, kayak nuklir lagi gitu dalam tubuh itu. Jadi seperti gini, untuk memanaskan atau menghangatkan darah kita itu kan perlu bahan bakar. Tanpa ada energi atau bahan bakar yang ada di dalam, maka darah kita itu beku gitu. Maka ketika ada juga begini, ketika otomatis pengatur suhu tadi rusak atau terganggu, maka terjadi demam. Kan dipegang gini panas, itu kan panasnya panas sekali, bahkan sampai 40 derajat lebih gitu. Bahkan kalau sampai rusak ya bisa sampai di atas itu yang tidak normal, sehingga ada kulit melepuh segala macam dan lain-lain, kayak yang gosong kayak gitu. Itu ada kebocoran dari pori-pori nukleus tadi di dalam sel tersebut gitu, karena ada suatu hal yang mungkin merusaknya begitu. Itu sederhana energi itu, dan itu bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan juga punya, tumbuhan juga punya, karena ada selnya. Selnya itu yaitu tadi untuk bahan bakar gitu. Nah, itu saja yang dikelola. Jadi dari tubuh kita itu kan ada limbah-limbah energi, yaitu namanya penguapan, keluar dari pori-pori. Coba kalau misalnya kita pempet gitu, kita talian sama plastik, pasti berkeringat karena itu tertutup.
Begitu juga kalau kita jarang mandi, pori-pori kita itu tertutup, jadi hawanya teh hardang gitu atau gerah gitu, cuma gitu. Jadi untuk mendapatkan energi untuk mengobati itu nggak perlu berpuasa, nggak perlu jurus ini jurus itu. Jadi memanfaatkan kutub saja yang ada di tangan kita ini mengalir ke sini, ini mengalir ke sini gitu. Jadi kita tinggal merasakan saja. Jadi kuncinya adalah dirasa. Pertama ada logika, ada rasa. Jadi logika itu adalah untuk berpikir, rasa itu untuk merasakan. Jadi ketika mengobati kita gunakan rasa gitu, kita cari rasa. Pasti ada hawa hangat, ada dorong mendorong gitu ya, ada yang menolak gitu. Karena ini keluar negatif, ini juga negatif kan. Jadi kutub yang sama, maka bukan nempel tapi mendorong, jadi menolak. Jadi kayak rasanya tuh seperti penggaris yang digesek-gesek tuh guys. Ya, kayak gini nih. Nah, cuma mainin kayak gini. Lama-lama nanti akan ada kerasa-kerasa apa gitu, karena ada tertahannya energi yang dari sini dan tertahannya energi dari sini gitu. Caranya cuma gitu. Nah, ini saja. Jadi itu bisa otomatis gitu. Cuma kuncinya adalah di rasa, logikanya nanti saja, simpen dulu logikanya, rasakan dulu. Tapi kalau menggunakan logika, ya nggak akan ada rasa kayak gini. Ya bisa toh, gitu ya. Tapi kalau menggunakan rasa, itu semakin dipompakan, semakin padat, semakin padat, semakin padat. Nah, rasakan, dimain-mainin guys. Jadi nggak ada mantra apa-apa, nggak gitu, nggak itu, nggak ini juga. Tetap siapapun pasti bisa, agamanya apapun pasti bisa, gitu loh. Ya, ini yang rahasia yang saya bongkar. Jadi cuma untuk bisa ngobati itu memang perlu waktu. Tuh, lama-lama kita kan terbiasa dengan rasa ini, kemudian kita rasakan rasa yang sama, kita cari di dalam tubuh, kita bisa sampai tangan kita itu melayang-layang, cari, gitu ya. Kita cari rasa yang sama, nanti rasakan terus, ikuti tarikan aliran darah yang ada di dalam tubuh. Nanti ada apa di situ, ada rasa apa, coba ditahan dan diikuti. Umpamanya kalau ada yang menggumpal, coba diimajinasikan, ditarik begini sehingga lancar. Begitu dan begitu, nanti akan timbul rasa di tangan itu, kebiasaan. Itu saja. Lama itu apa yang Anda rasakan, nanti itu akan terasa sendiri. Nanti juga akan tercipta insting-insting tersendiri seperti yang saya lakukan pada awal-awal. Akhirnya alhamdulillah gitu. Jadi kan intinya adalah untuk melancarkan peredaran darah gitu. Jadi semua penyakit itu dikarenakan kurang lancarnya peredaran darah. Sehingga ketika kita bisa menariknya begini, otomatis aliran darah itu lancar, kemudian oksigen dalam darah bagus. Nah, akhirnya terjadilah pemulihan, ya. Akhirnya untuk bisa mengobati dirinya sendiri, gitu. Kita ini adalah mensyukuri nikmat Allah atau fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT sendiri dengan cara memanfaatkannya. Jangan menganggap yang aneh-aneh gitu seperti yang di luar sana. Tidak ada unsur jin, tidak ada unsur apapun. Oke, untuk kali ini tips saya begitu. Coba dirasakan sendiri. Hawa apa, tapi jangan dilarikan ke ranah yang horor gitu ya. Ini hanya biasa-biasa saja. Gitu ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan dengan tip-tip yang lain bagaimana membuktikan adanya energi. Gitu ya. Karena ini yang disebut aura tersebut yang di dalam tubuh itu, ya, keluarnya penguapan dalam tubuh itu bisa dideteksi.
itu nanti insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.